Di antara kaitnya sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim adalah ayat Allah dalam surat Luqman, surat Luqman ayat 75, ayat 15, maaf. Nah, dalam surat Luqman ayat 15, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tuamu jahada, memaksamu, berusaha dengan sekuat tenaga sekalipun mendorongmu untuk mempersekutukanku, berarti kaitnya adalah kepatuhan kepada orang tua tidak boleh dalam rangka bertolak belakang dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kait awal, syarat pertama. Ya. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di situ? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi ingat, dalam jangan taati dalam apa? Dalam perintah itu, bukan keseluruhannya. Nah, perangai sebagian kita kan tidak, ciek salah, sadonyo dipermasalahkan. Nah, satu yang salahnya, satu yang tidak ditaati, yang tidak perlu ditaati, seluruh akhirnya sama dengan menjalin hubungan dengan keluarga, dengan sanak. Sering kan mendengar masalah ciek kasus, satu persoalan taruhlah tersinggung dengan ciek masalah, sampai rotan pula nak karek. Tu orang awak model itu tu. Nah, perhatikan ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tuamu jahada, jahada artinya berjihad pula, sekuat tenaga pula dia mendorongmu untuk mempersekutukanku, kata Allah, fala tuti'huma, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apa perintah Allah? Jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya dalam perkara apa? Dalam perkara menyuruh berbuat syirik itu. Tapi kalau nyuruh untuk membeli baju untuknya, apakah dengan alasan apa menyuruh ambo syirik, ambo nak berbalian ya pak belanja baju, apakah begitu? Ya tidak. Al-Quran cuma mengingatkan dalam perkara yang kamu dipaksa itu jangan taati. Tetapi dalam perkara lain bagaimana? Apa kata ayat itu? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan keduanya di dunia ini dalam keadaan yang ma'ruf. Artinya berbuat kebaikan dalam perkara lain tidak terhambat karena dia menyuruh kita dalam satu masalah yang keliru. Nah, sebenarnya hubungan ikatan rahim begitu semua. Jadi kalau ada persoalan dalam satu masalah, jangan dipaleba-leba sadonya, sehingga akhirnya mencalik pintu pagar rumah, saya sakit hati. Itu tidak benar itu. Nah, jadi kalau ada persoalan, ya cukup batasi dalam masalah itu, jangan rusak seluruhnya. Jangan dirusak keseluruhannya.
Nah, kita sudah dapat apa kaedah pertama? Patuhilah kedua orang tuamu dalam segala hal yang dia tuntut dan minta darimu, selama itu tidak dalam rangka mempersekutukan Rabbmu atau mendurhaka kepada Tuhanmu. Itu kaedah pertama itu. At-ta'ah lahuma, ketaatan kepada keduanya dalam rangka fi ta'atillahi, dalam rangka mentaati Allah. Nah, ini seiring dengan hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian yang kedua, kaedah berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua itu hidup bersamamu dan keduanya memerlukan hajat tertentu, maka dahulukanlah sahibal hajah, yang paling membutuhkan. Itu kaedah pertama itu. Siapa yang paling membutuhkan terhadap pertolonganmu dan kebaikanmu, didahulukan. Jadi belum kategorinya ibu dahulu. Nah, yang pertama hajat. Ini contoh, kadang kedua orang tua kita itu tidak bersama lagi, yang seorang sakit dan seorang tak beli baju, mana dia duluan? Kan antara orang tua kan adalah iri-irinya kan. Nah, dan seorang sakit dan seorang tak beli baju, peti tak ada untuk keduanya juga. Mana yang akan didahulukan? Dahulu kan yang punya hajat lebih dahulu, yang mendesak. Tentu yang untuk berobat lebih didahulukan daripada untuk baju baru. Nah, walaupun kadang ketika kita memilih itu, reaksi dari orang tua tidak akan sama. Tak usah takut pula. Tak boleh dan baju dan kutuk pokoknya. Tak laku kutuk seperti itu. Nah, jadi kaedah awalnya, siapa yang lebih mendesak kebutuhannya, itu yang pertama. Mau bapak, mau ibu. Nah, kemudian bagaimana kalau kebutuhannya sama? Nah, dalam hal ini siapa yang lebih berhak mendapatkan birrun dan ihsan? Ibu. Ini dalam kondisi sama itu ibu. Tapi itu dalam perkara apa? Dalam perkara birrun, bukan dalam perkara ihtiram. Nah, bukan dalam perkara menghormati, memuliakan, ikraman wa ihtiraman. Itu tidak bisa ditinggi rendahkan antara ibu dan bapa. Ada sebagian orang yang memahami hadis ini mutlak, pokoknya dalam segala hal ibu. Kalau bapaknya mengeceknya berlalu saya, kalau maknya, nah, itu tidak benar. Dari perkara ikraman wa ihtiraman. So, kenapa? Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu. Begitu Al-Qur'anul Karim menegaskan. Jadi dalam hal ini tidak dipilah-pilah antara ibu dan bapa. Keduanya harus mendapat ihsan kita. Keduanya harus mendapatkan ikram kita. Keduanya harus mendapatkan ihtiram, penghormatan kita. Tidak boleh ditinggi rendahkan dalam hal itu. Nah, berarti hadis Nabi SAW terkait dengan ummuka, hadis bahas
hadis Bahz bin Hakim itu. Nah, apa ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya, oleh Hakim, ya Rasulullah, man abarru, dengan siapa saya akan memberikan birrun, itu bukan makna ihtiraman, ikraman, tetapi adalah suatu pemberian yang harus dia utamakan siapa. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini maknanya lebih khusus daripada ihsan hadis ini. Sebagian orang kadang keliru, ada yang tidak abai dengan orang tua laki-lakinya dengan alasan ibunya. So sulit menimbang mana yang lebih berjasa kepada kita. Mungkin alasan mendahulukan ibu dalam hal ini mungkin karena ibu ada tiga keutamaan jasa dia kepada kita. Yang pertama hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Ya, dan itu tidak dilalui oleh bapak-bapak. Nah, benar itu. Tetapi apakah ibu itu bisa menjalankan semua tugas itu kalau bapak tadi tidak menjalankan, tidak di sampingnya? Ya, perhatikan, pagi dia sudah keluar, kadang malam baru pulang, demi untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya, sehingga tubuhnya yang dahulu gagah, kekar, kokoh, kuat menjadi rentah, lemah. Semua itu untuk keluarganya. Itu juga tidak bisa dinilai dan tidak bisa dibandingkan mana yang lebih, mana yang kurang. Jadi dari sisi ketika kita mampu untuk berbuat kebaikan kepada keduanya, maka tidak dipilah mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih kemudiankan. Kedua-duanya adalah mahal tempat kita berbuat ihsan sebagaimana perintah Al-Quranul Karim. Nah, jadi ketika kita memahami hadis ibumu, itu yang pertama, kemudian siapa lagi, summa man ibumu, kemudian ibumu, ini dalam konteks apa? Ketika dalam kondisi keduanya berimbang, kita tidak bisa menjangkau keduanya, nah baru ibu muqaddamah. Kenapa ibu didahulukan? Bukan karena alasan jasa. Dalam berbagai kitab kita temukan karena ada 3 jasa yang tidak diberikan oleh bapa, itu makanya ibu didahulukan. Kalau saya lebih melihat bukan itu alasan utama. Nah, 3 tadi apa? Hamil 9 bulan, berat melahirkan, 3 menyusukan. Betul, itu jasa yang tidak ada pada ayah, tetapi ayah pontang-panting siang malam berusaha untuk memberikan nafkah, mencarikan tempat berteduh, menyediakan pakaian, semua itu. Mungkin dia tidak menangis di hadapan kita, tapi laki-laki ini kadang-kadang ketika tidak ada orang, dia menangis dengan kesusahan yang harus dilalui demi anak dan istrinya. Nah, begitu orang tua. Nah, dalam kondisi itu kenapa ibu didahulukan di saat kita tidak bisa menjangkau keduanya, mereka sama membutuhkan? Kalau hajat tadi, yang lebih hajat didahulukan, tapi dalam keadaan berimbang kebutuhannya, kenapa ibu? Karena ibu ahwat lebih membutuhkan perhatian dengan apa? Dengan kondisinya yang kadang lebih lemah. Nah, karena ibu semenjak dahulu dari lahirnya dia berada dalam tanggung jawab, iya kan? Wanita kan berada dalam tanggung jawab. Lahir dia tanggung jawab bapaknya, setelah menikah dia tanggung jawab suaminya, kemudian setelah
suaminya tidak ada misalnya, dia berada dalam tanggung jawab anaknya. Nah karena itulah, karena ibu berada dalam tanggung jawab, maka ihsan lebih didahulukan kepadanya birrun tadi. Nah jadi hati-hati dalam memahami petunjuk Rasul. Jangan sampai seolah-olah kita disuruh mengabaikan, menomorduakan ayah. Bisa jadi dalam suatu waktu tertentu ayah lebih didahulukan karena dia lebih berhak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari anaknya, dan ibu mungkin tidak dalam keadaan seperti itu. Jadi hadis ini harus difahami dalam kondisi normal, dalam keadaan sama. Nah dalam keadaan sama baru ibu didahulukan. Nah kenapa ingin saya katakan ini? Ada perilaku sebagian anak hari ini yang perlu ditinjau ulang kembali. Apa itu? Banyak orang tua kok setelah bercucu dipisah-pisahkan di anak tadi. Bakal mangguk-angguk ibu-ibu. Ya. Dipisah-pisahkan. Nah, kalau ada anak apalagi di rantau, bu kamarilah bu, nana pak pediasalah rumah. Pada tahu tak, cuma pak-pak kok kadang-kadang dek gengsi saya tak mau ngecek. Mereka lebih membutuhkan sekarang ini kepada pendamping istri dibandingkan dahulu ketika muda. Ketika muda tinggal nak pelapis saja tu. Baik tu banyak yang bisa mencaliknya lagi. Tapi lah tua-tua modeliko kadipangan, kaditagahkan ibu de anak. Cucu yo pulo. Ketinggal surang payah, kemakan di lapau rumi berbagai macam. Nah, ketika dia berhajat, di situ ada mawaddah dan rahmah, datanglah anak yang tidak berperasaan tadi. Nyuruhlah amaknya saja upai ke tempatnya, apaknya uni sela rumah surang. Atau sebaliknya. Nah, perbuatan seperti itu apakah bahagian dari ihsan? Tidak. Itu mempersulit orang tua namanya. Sudah awak ketik membuat orang tua awak susah, lah beranak awak bertambah payah lo nyelain. Berhentilah membuat seperti itu. Kok kan disuruh datang, suruh kedua-duanya. Nah. Ini sering. Akhirnya banyak orang tua hari ini yang surang di Medan, dan surang di Jakarta, dan surang di Bukit Tinggi, surang letih ke Australia. Ini bagaimana? Di saat mereka membutuhkan hanya teman untuk berunding, untuk berbicara. Di saat dia tidak lagi, ketika muda wadah meninggal dulu. Nah, dapatlah tua-tua kami tinggal-tinggal. Muda tinggal dulu cari je lain. Nah itu. Nah, ini sering terjadi. Jadi jangan jadikan alasan bahwa ibu lebih utamakan. Itu bukan mutlak. Itu dalam kondisi tertentu ibu muqaddamah, didahulukan. Tapi secara umum ikraman wa ihsanan wa birra, memuliakan, menghormati, berbuat kebaikan harus menjangkau kepada kedua orang tua. Dalam kondisi tertentu, di saat kemampuan terbatas, kemudian hajat sama, nah disitulah ibu didahulukan. Tapi tidak sampai dalam batas membuat satu orang tidak diperhatikan. Nah, kalau cara-cara anak-anak sekarang itu mengabaikan satu orang tua, mengabaikan jadi, sehingga kasihan. Nah, jadi kok kali minta datang, minta kedua-duanya, jangan surang-surang. Nah, itulah birrul walidain.